Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Lagi panas banget statement Pak Prabowo bahwa Indonesia akan mengakui Israel sebagai sebuah negara, tapi dengan syarat Israel harus mengakui dulu kemerdekaan Palestina. Two-state solutions, ini adalah sebuah kalimat atau sebuah istilah yang kita dengar akhir-akhir ini. Apalagi setelah Presiden Prabowo mengumumkan bahwasanya Indonesia siap untuk menjalin kerjasama dengan Israel, mengakui entitas Israel, selama Israel juga mengakui kemerdekaan Palestina. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, teman-teman sekalian, kita juga perlu mengetahui yang disebut dengan istilah two-state solution atau solusi dua negara. Apa itu two-state solution? Solusi dua negara. Ini adalah satu gagasan yang dikeluarkan oleh PBB setelah perang 1967 antara Arab dan Israel. Kurang lebih intinya ini adalah solusi di mana tanah Palestina itu dibagi menjadi dua, satu untuk orang Palestina, satu untuk orang Israel. Memang secara ideal dan secara moral itu nggak bisa diterima. Dan itu yang selama ini kita yakini. Bahkan ketika saya mau ke Gaza pun saya benci sekali yang namanya two-state solution, itu nggak bisa diterima, nonsense gitu loh. Benar-benar. Ya namanya kan penjajahan ya. Logikanya ada orang datang ke rumah kita gitu kan. Kemudian kita kunci satu ruangan dan dia menguasai ruangan lainnya. Apakah itu diterima? Nah, tapi ketika saya membaca banyak literasi, ketika saya berinteraksi dengan warga Gaza, saya diskusi dengan para politisinya, para ulamanya, warganya, itu merubah mindset, merubah peta strategi ke depan. Nggak pas analogi kita selama ini ternyata. Analogi atau kita membandingkan penjajahan di Palestina dengan penjajahan di Indonesia, itu pun sudah sangat keliru sebetulnya. Itu dua jenis penjajahan yang berbeda, jadi jangan disamakan. Jadi gini teman-teman sekalian, two-state solutions ini adalah sebuah solusi atau sebuah usulan yang diberikan pertama kali oleh PBB, jadi dimasukkan dalam UN Partition Plan pada tahun 1947, di mana mereka mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tanah Palestina pada saat itu antara orang-orang Yahudi Zionis yang mereka menginginkan pembentukan negara Yahudi untuk mereka dengan orang-orang lokal yang sebelumnya sudah ada di sana selama ratusan tahun. Jadi ketika ada konflik terjadi di situ, dan seringkali konflik itu kita tahu yang menggerakkan siapa, yang membantai siapa, kita juga sudah tahu bahwa itu adalah orang-orang Zionis Yahudi, maka pada saat itu PBB mengeluarkan Partition Plan, yaitu adalah sebuah solusi kita bagi dua aja negaranya. Jadi Palestina punya negara, lalu kemudian Israel dengan negara Yahudinya. Dan kalian jangan kaget, nanti di tengah konten ini saya akan bongkar bahwa ternyata seluruh warga Palestina setuju tentang two-state solution, termasuk gerakan perlawanan. Maka jangan kabur dulu, dengar sampai habis. Pertama-tama gini teman-teman sekalian, sebelum kita bahas tentang Partition Plan ini, teman-teman harus ngerti dulu kondisinya. Kondisinya sebelum Perang Dunia Pertama, yang namanya tanah Palestina itu adalah tanahnya orang-orang Muslim. Yang orang-orang Muslim tinggal di sana berdampingan dengan orang-orang Yahudi yang mereka terima, dan juga orang-orang Kristen yang mereka juga sejak lama sudah ada di sana. Jadi native-nya orang-orang sana adalah orang-orang Muslim, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani, Kristen. Sampai kemudian setelah Perang Dunia Pertama, itu banyak sekali orang-orang Yahudi yang katanya menjadi mangsa keganasan daripada Hitler, bisa jadi juga mangsa keganasan daripada persekusi-persekusi daripada Eropa, lalu kemudian dipindahkan ke daerah Palestina oleh Inggris, yaitu dengan perjanjian
Balfour atau deklarasi Balfour. Jadi deklarasi Balfour ini menjamin untuk orang-orang Yahudi yang menjadi mangsa keganasan daripada orang-orang yang ada di Eropa, nanti menyusul Hitler, lalu kemudian untuk ditempatkan di daerah Palestina. Dan Palestina pada saat itu sudah ada orang-orangnya, sudah ada indigenous people, sudah ada orang-orang lokal di sana. Artinya itu kayak ada orang masuk ke rumahku, lalu kemudian aku tampung. Karena orang-orang Muslim sudah terkenal sepanjang sejarah senantiasa menampung orang-orang Yahudi yang diusir dari berbagai dunia, dan mereka mendapatkan tempat di situ. Tapi orang-orang Yahudi nggak pengen sampai di titik itu aja. Para Zionis ini kemudian menginginkan pembentukan negara yang benar-benar berdasarkan suku. Jadi pendirian negara ini aja udah benar-benar fishy. Kenapa? Karena dia pengen mendirikan satu negara berdasarkan suku dan nggak mau untuk selain suku itu. Bisa dipahami ya. Ini diinspirasi daripada bukunya Theodor Herzl, yaitu adalah judulnya The Jewish State, atau dalam bahasa aslinya Der Judenstaat, negara Yahudi atau negara untuk orang-orang Yahudi yang mereka klaim adalah di situ tempat tanah terjanji semenjak ribuan tahun yang lalu. Tapi ya balik lagi, orang-orang sudah ada di situ, lalu kemudian pengen dibuat sebuah negara baru, wajar kalau ada konflik. Itu sama aja kayak aku punya rumah, tiba-tiba out of nowhere ada orang datang, lalu dia bilang, saya dari dulu mendiami tanah ini, nenek moyang saya sejak 4.000 tahun yang lalu atau 3.000 tahun yang lalu kemudian aku berhak atas tanah ini. Lalu kemudian dia tiba-tiba datang, karena dia kuat, dia bawa senjata, terjadi konflik. Lalu kemudian bukan konflik, lebih tepatnya kita dibunuhin orang sebenarnya. Nah maka itu awal mula konflik Palestina. Maka aneh banget ketika kita tahu bahwasanya awal mula konflik itu adalah kedatangan orang-orang Yahudi Zionis yang disponsori oleh orang-orang Inggris untuk jelas-jelas mereka membentuk the Jewish State atau negara Yahudi. Lalu kemudian mereka datang ke sana, ini awal masalahnya. Lalu kemudian awal masalah ini mau dijadiin sebagai solusi. Jadi solusinya adalah kasih wilayah kepada orang-orang Yahudi. Ini aneh banget, ini parah banget. Lalu kita lihat, setelah Inggris, lalu kemudian terbitlah Amerika. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menang, lalu kemudian Amerika menggantikan Inggris, Liga Bangsa-Bangsa diganti menjadi Persekutuan Bangsa-Bangsa, lalu Persekutuan Bangsa-Bangsa ini lalu kemudian tadi menerbitkan Partition Plan, di mana Amerika merasa bahwa bangsa-bangsa menjadi korban daripada keganasan, daripada orang-orang Eropa, ini harus memiliki satu homeland, satu tempat yang safe, yang aman. Baik teman-teman, jadi ide ini akhirnya disepakati oleh mayoritas negara yang menjadi anggota PBB. Keluarlah resolusi 242. Resolusi PBB 242 intinya adalah bagaimana Israel ini harus menarik semua pasukannya dari wilayah Palestina yang disepakati tahun 1967. Gaza, tepi barat itu masuk wilayah Palestina. Kemudian wilayah Golan, Suria, kembalikan ke Suria. Kemudian Sinai kembalikan ke Mesir. Israel, silahkan kalian menempati tempat yang sudah kalian tempati. Makanya ada namanya perbatasan 67. Nah, maka di antara poin-poinnya lagi resolusi 242 ini, ya selain Israel ini harus menghentikan segala kegiatan militernya dan juga pembangunan ilegal, itu yang paling penting. Nggak boleh ada pembangunan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh warga Palestina. Dan di antaranya juga poin-poin two-state solution ini adalah Yerusalem Timur yang berada di situ ada Masjidil Aqsa-nya itu harus tetap menjadi wilayah Palestina dan menjadi ibu kota Palestina. Ada lagi two-state solution, poinnya terpenting juga adalah Israel harus menghargai, menerima kenyataan bahwa Palestina ini harus berdiri secara mandiri. Nah kan, jadi ini sebetulnya ini bukan hal yang diinginkan oleh Israel, nggak pernah. Israel itu nggak mungkin banget mau two-state solution, karena kedatangan Israel ke Palestina yaitu satu tujuannya one state solution. Ya siapa yang nggak ada konflik? Kalau antum misalnya, kalau anda semua sebagai Pak RT, anda merasa berkuasa, anda ngambil orang-orang dari tempat lain, lalu anda taruh salah satu rumah yang sudah ada penghuninya, ya nggak mungkin nggak ada konflik. Itu pasti ada konflik. Jadi setting dari awal juga sudah begitu. By the way, lucu juga ya ketika orang-orang Israel bilang gini, kami ini adalah negara yang di tengah-tengah tetangga-tetangga kami yang membenci kami. Semuanya nggak ada yang suka sama kami, maka kami harus juga membenci mereka dan kami juga harus nyerang mereka. Ya bayangin aja gini ya, kalau anda pindah ke satu tempat, tiba-tiba seluruh tetangga-tetangga anda jadi nggak suka sama anda,
ya Anda harus berpikir Anda yang salah dong sebenarnya. Kenapa bisa seluruh tetangga tuh nggak enak sama Anda dan nggak suka sama Anda? Tapi by the way kita udah ngerti bahwa ini adalah problematika awalnya. Konsep penjajahan Israel itu seperti yang disebutkan oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi, dan saya selalu ulang-ulang itu di konten saya, bahwa Israel ini bukan sebuah negara, tapi Israel ini adalah masyru' istimari salibi gharbi strategi. Dia adalah proyek kolonial salibis barat strategis. Jadi bukan seperti Jepang versus Indonesia, itu dua-duanya sama-sama entitas yang memiliki pemerintahan. Oke lah, dulu Indonesia belum berbentuk sebuah negara demokrasi, tapi kan sudah ada pemerintahannya, kerajaan-kerajaannya, sudah ada masyarakatnya. Belanda sudah menganut sistem demokrasi misalnya kan, atau kerajaan juga. Itu apple to apple. Tapi yang terjadi di Palestina hari ini bukan antara masyarakat Palestina dengan masyarakat Israel semata, bukan. Teman-teman, Israel itu adalah gunung es, puncak gunung es yang terlihat di atas laut. Ya, yang ditabrak oleh Titanic sampai akhirnya tenggelam. Jadi di bawah puncak itu ada gunung es yang sangat besar dan sangat dalam. Siapa? Peradaban Barat, negara-negara Barat, Amerika, Inggris, Perancis, Jerman bermain di situ. Makanya disebut ini adalah proyek kolonial Barat. Akhirnya saya membaca lebih banyak literasi dan bahkan saya punya 4 buku tebal. Itu isinya adalah wawancara para akademisi Gaza. Mereka mengabadikan banyak sekali statement-statement dari Syekh Ahmad Yasin rahmatullah alaih. Dan ternyata di situ ya, di banyak buku-buku lain juga memang dijelaskan, bahkan di wawancara-wawancara televisi terbuka saja. Gerakan hak pun, gerakan hijau pun sebetulnya it's okay. Ayo kita two-state solution, nggak masalah. Solusi dua negara. Itu namanya two-state solution atau pembagian dua negara atau solusi dua negara. Jadi Palestina punya negara sendiri, Israel punya negara sendiri. Problemnya adalah bukan hanya itu. Problemnya adalah Israel ini adalah negara Yahudi yang didirikan pada tahun 1948, lalu kemudian disponsor oleh PBB, Amerika, dan Inggris jauh sebelumnya kalau kita baca dengan sejarah. Dan mereka ini adalah negara penjajah. Kenapa? Karena mereka nyaplok daerah orang. Ya. Karena ini sebenarnya sangat sederhana banget bahwa ada orang datang dengan kekuatan bersenjata, disupport oleh Inggris, disupport oleh Amerika, mereka terus kemudian mengambil punyanya orang-orang yang ada di situ, ngambilin rumah, ngambilin terus kemudian nyawa, menghancurkan, merusak dan segala macam. Ini definisi paling jelas tentang penjajahan. Yaitu definisi apa? Itu definisi penjajahan. Artinya apa? Entitas Israel ini bukan sebuah negara merdeka biasa, tapi negara penjajah yang datang untuk ngambilin tanah orang, bunuhin orang-orang, dan kekejaman dia, kebengisan dia, kebiadaban dia, itu orang-orang udah bisa lihat sampai dengan sekarang. Artinya kita jadi ngerti two-state solution ini bukan sebuah solusi, tapi lebih kepada sebuah cara untuk melegitimasi penjajah, mewajarkan penjajah. Kenapa? Kenapa mereka juga rela? Karena mereka realistis. Mereka paham hari ini mereka tidak bisa terlalu berapi-api untuk mengangkat idealisme mereka, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Beda. Jangan samakan antara penjajahan Israel di Palestina dengan penjajahan Belanda di Indonesia. Tapi dengan banyak persyaratan, dengan banyak pertimbangan. Kalau tadi saya bilang bahwa ternyata gerakan hak juga setuju dengan two-state solution, dan itu ya seperti saya bilang disampaikan secara gamblang di banyak wawancara-wawancara gitu ya. Ternyata gerakan F juga, gerakan Fatah juga ini penganut teori one state solution, sama dengan gerakan H. Jadi baik gerakan H hijau maupun gerakan kuning, mereka sama-sama penganut two state solution. Di waktu yang bersamaan mereka juga penganut one state solution. Pusing ya? Bro, kalau gitu besok boleh dong Cina datang ke Indonesia. Dia punya persenjataan yang jelas lebih kuat daripada Indonesia. Ketika dia datang ke Indonesia, dia terus kemudian nyaplok Pulau Jawa misalnya, taruhlah. Lalu kemudian dia habisin seluruh Pulau Jawa, dia habisin seluruh Pulau Sumatera, orang-orangnya dibunuhin,
2 tahun dibunuh 50.000 orang, lalu kemudian sekitar selama 100 tahun dia sudah menjajah kita. Setelah itu terus kemudian kita bilang, jadi gimana nih solusinya? Ya udah dibagi 2 aja. Belanda dapat Pulau Jawa dan Sumatera, sementara Indonesia dapat Pulau Sulawesi, Pulau Papua dan Pulau Kalimantan dan pulau yang lain. Kan nggak ngotak nih. Gimana ceritanya bisa begitu? Berarti besok-besok bisa dong. Berarti semuanya bisa dilegitimasi untuk itu dong. Kalau itu boleh, berarti kenapa yang lain nggak boleh? Kenapa yang lain nggak boleh untuk nyaplok negeri yang lain juga? Lah terus kalau dibiarkan kayak gitu, terus dunia seperti apa yang mau kita tinggalin nih sebenarnya nih? Nah artinya ini harus ada di kepala dulu. Two state solution ini bukan solusi, tapi dia adalah sebuah cara untuk melegitimasi penjajahan di dunia modern yang jelas-jelas sudah jelas membunuh orang. Qadarullah. Saat itu di Indonesia juga sedang ada kunjungan pemerintah resmi otoritas Palestina ke Jakarta yang dipimpin oleh Dr. Rami Hamdallah. Itu adalah Perdana Menteri Palestina yang lampau tahun 2014. Saya bilang, kesempatan ini. Lalu saya datang ke salah satu konferensi pers. Di situ saya sampaikan unek-unek saya itu. Saya tanya ke dia, Pak Rami Hamdallah, selama ini otoritas Palestina di Ramallah selalu menggaungkan two state solution, solusi 2 negara. Ini nonsens, saya bilang. Ini nggak logis. Bagaimana kalian mau merdeka separuh? Nah, pertanyaan saya simpel, saya bilang ke dia. Is this your temporary goal or your ultimate goal? Ini sebetulnya tujuan sementara atau tujuan akhir? Jawaban dia tegas di depan para jurnalis saat itu tuh. Dia bilang apa? Ini adalah tujuan sementara. Kami pun, maksudnya gerakan Fatah pun inginnya Palestina itu yang merdeka seutuhnya. Itu yang kami inginkan. Tapi hari ini kami hanya dapat dukungan dari negara-negara dunia untuk merdeka separuh. Ya, untuk merdeka di tanah Palestina 1967. Jadi itu yang bisa kami syukuri hari ini gitu loh. Jadi paham, bahkan gerakan Fatah pun ingin merdeka sepenuhnya, tapi nggak bisa hari ini. Maka mereka realistis, dan itu juga yang menjadi pijakan gerakan H di situ. Oke, sekarang kita bahas tentang pernyataan. Kalau Indonesia sudah dari dulu dalam setiap forum mengatakan bahwa satu-satunya solusi adalah two state solutions. Itu bukan satu-satunya solusi, itu sumber masalah. Itu sumber masalah, Pak. Sumber masalahnya adalah ada orang yang sudah ada di situ, ada orang lain datang. Gitu loh maksudnya, itu sumber masalahnya. Jadi itu bukan solusi. Lalu kemudian dibilang lagi, kalau andaikan Israel mau mengakui Palestina juga nanti akan mengakui Israel, kita juga harus mengakui Israel karena mereka negara berdaulat. Kita mengakui, kita menjamin keamanan, kita menjamin hak-hak mereka. Hak mana? Kita mau menjamin apa nih? Penjajah nih, entitas penjajah mau kita jamin nih. Kita mau menjamin apa? Kita mau mengakui apa? Entitas mana yang harus kita akui? Entitas orang bunuhin orang lain terus kemudian dia bisa walk tanpa terus kemudian ada konsekuensi? Apakah kemudian kita mau terima ada orang-orang mati dibunuhin 50.000 itu pun baru di 2 tahun ini aja? Dan entah berapa yang sudah terus kemudian beneran mati. Lalu kemudian kita bilang kita harus melindungi orang-orang ini. Ini gila, tau nggak sih? Paham nggak sih? Jadi kayak gini loh. Antum melihat ada orang diperkosa atau ibu Anda diperkosa, lalu kemudian ketika itu yang merkosa itu masih di depan mata Anda ini, ngeliatin Anda sampai merkosa ibu Anda. Lalu kemudian ada orang lain, Pak RT datang lalu kemudian bilang, ya udahlah, gak apa-apa, ibunya dibagi 2. Buat dia diperkosa tetap dan buatmu tetap jadi ibumu. Paham maksudnya? Lalu kemudian kita bilang, kita harus mengakui entitas pemerkosa ini. Gila. Kita harus mengakui entitas perampok ini. Kita harus mengakui entitas penjajahan ini. Loh, terus di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Harusnya Indonesia, above all nations, itu harusnya mengetahui ini dan menyadari ini karena mereka 350 tahun mengalami penjajahan. Sehingga sebelum jadi Indonesia itu kita perlu 350 tahun dijajah oleh Belanda, another terus kemudian sekitar 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Ini kan adalah sesuatu nih. Ini apa nih kalau seandainya ini bukan kebodohan dan bukan kegilaan. Kita disuruh untuk mengakui dengan enaknya terus kemudian kita bilang, ya kalau andai kan dia sudah mengakui kemerdekaan Palestina, which is impossible, karena itu adalah
the problem to begin with gitu, maksudnya itu adalah problem di mana mulainya itu ya memang begitu problemnya dia mau nyaplok orang, terus kita enteng mengatakan kalau dia mau mengakui kemerdekaan Palestina maka kita juga mengakui kemerdekaan dia, mengakui entitas Yahudi, mengakui entitas Israel sebagai negara Yahudi, menjamin keamanan mereka, menjamin hak-hak mereka. Gila, kita jamin kita sendiri aja nggak bisa. Ya. Maka dari itu teman-teman, siapa kita ingin memaksakan pemikiran pragmatis ini? Ya, jangan disamakan, beda. Mereka sudah menderita puluhan tahun. Jadi mereka paling paham bahwa ya oke lah, kalau memang kami bisa merdeka meskipun separuh, kami akan siap terima itu daripada tidak sama sekali. Jelas sama sini ya. Nah, teman-teman, kita nggak pas kalau kita membandingkan kondisi di Palestina dengan kondisi perjuangan kita tahun 45. Banyak hal, diantaranya saat itu memang suhu politik di dunia itu sedang penuh dengan kolonialisme. Makanya di saat itu disebutnya itu adalah periode kolonial atau masa-masa kolonial. Sejak abad ke-14 sampai akhir Perang Dunia Kedua tahun 1945. Jadi memang kolonial itu di mana-mana banyak. Di Indonesia ada Belanda dan Jepang misalnya. Di Malaysia ada Inggris, di India ada Inggris, kemudian di Cina ada Jepang misalnya. Kemudian di negara-negara Arab ada Prancis, ada Italia. Itu namanya masa kolonial. Dan konsep kolonialisme zaman baheula tradisional itu mudah difahami, simple. Ya, kita menyebutnya dengan 3G, gold, glory, dan gospel. Gold artinya memang mereka datang untuk menguasai emas, artinya sumber daya alam. Kalau goldnya Indonesia ya kurang lebih ya, emas beneran gitu kan, dan juga rempah-rempah itu yang dipelajari sejarah ya. Tapi gold Indonesia ya memang emas beneran. Glory artinya kejayaan politik atau dominasi, dan gospel itu cara Barat untuk menyebarkan agama Kristen di negara-negara jajahan itu. Nah, itu adalah sistem penjajahan tradisional. Tapi apakah hari ini keberadaan Israel di Palestina juga bisa kita samakan dengan kondisi itu? Nggak bisa. Jadi nggak semudah itu. Maka kita harus pahami dulu, ini dua jenis konsep penjajahan yang berbeda. Konsep penjajahan Israel itu seperti yang disebutkan oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi, dan saya selalu ulang-ulang itu di konten saya, bahwa Israel ini bukan sebuah negara, tapi Israel ini adalah masyru' istimari salibi gharbi strategi. Dia adalah proyek kolonial salibis barat strategis. Jadi bukan seperti Jepang versus Indonesia, itu dua-duanya sama-sama entitas yang memiliki pemerintahan. Oke lah, dulu Indonesia belum berbentuk sebuah negara demokrasi, tapi kan sudah ada pemerintahannya, kerajaan-kerajaannya, sudah ada masyarakatnya. Belanda sudah menganut sistem demokrasi misalnya kan, atau kerajaan juga. Itu apple to apple. Tapi yang terjadi di Palestina hari ini bukan antara masyarakat Palestina dengan masyarakat Israel semata, bukan. Teman-teman, Israel itu adalah gunung es, puncak gunung es yang terlihat di atas laut. Ya, yang ditabrak oleh Titanic sampai akhirnya tenggelam. Jadi di bawah puncak itu ada gunung es yang sangat besar dan sangat dalam. Siapa? Peradaban Barat, negara-negara Barat, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman bermain di situ. Makanya disebut ini adalah proyek kolonial